2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya 9, dan seterusnya. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu dengan keadaan sehat sentosa. Pada kesempatan kali ini, Mujeltek akan membagikan cara menghitung perpangkatan dan menghitung akar pangkat pada aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, untuk perpangkatan, di sini saya sudah mencontohkan beberapa bilangan di sini ya. Saya contohkan 1 sampai 5. Terus pangkatnya di sini ada pangkat kuadrat atau pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Lalu bagaimana rumusnya untuk mengetahui hasil dari bilangan di kolom sini, kolom bilangan jika dipangkatkan di sini, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Oke, kita mulai dari yang pangkat 2 di sini. Rumusnya kalau di Excel ketikkan tanda sama dengan. Terus setelah mengetik sama dengan, kita klik sel bilangannya yang mau dipangkatkan. Sel bilangannya ini ya, berarti diklik ini, terus ketikkan tanda pangkat atau circumflex action kayak gini ya. Biasanya tanda pangkat atau circumflex action itu terdapat pada angka 6 pada keyboard. Cara untuk mengetikkannya tinggal tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu tekan angka 6, maka akan muncul tanda pangkat seperti ini. Setelah tanda pangkatnya terketik, kita tinggal ketikkan pangkatnya. Misal kita ketikkan pangkat 2, berarti ya di sini ketikkan angka 2. Kemudian enter. Maka hasilnya kan 1 pangkat 2, berarti kan 1 dikali 1, berarti 1, tetap seperti ini. Coba kita salin ke bawah, hasilnya seperti apa? Hasilnya juga seperti ini. 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya 9, dan seterusnya. Ini rumus yang pangkat 2 ya di sini. Kemudian kita pindah ke yang pangkat 3 di sini. Sama dengan, terus sel bilangannya ini kita klik, kemudian ketik tanda pangkat, terus pangkatnya 3, berarti di sini tulisnya 3. Kalau yang di sini tadi kan pangkatnya pangkat 2. Maka ditulisnya di sini 2. Tapi untuk yang ini kan pangkatnya 3, maka ditulis 3. Kemudian enter. Hasilnya 1. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kita salin ke bawah. Kita lihat hasilnya seperti ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Kemudian pada pangkat 4 di sini awali dengan tanda sama dengan, terus klik sel bilangannya, kemudian tanda pangkat, kemudian ketikkan, karena pangkat 4 berarti ketikkan angka 4, kemudian enter. Hasilnya 1. Kita lihat ke bawahnya. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, misal di sini yang pangkat 2. Kita rubah sedikit ya. Ini kan tadi diketikkan pangkat 2. Kalau misal mengambil langsung dari selnya, sel pangkatnya di sini. Caranya tinggal kita modifikasi rumusnya di bagian sininya. Kita ketikkan tadi sama dengan, kemudian sel bilangannya, kemudian tanda pangkatnya, kemudian kita klik sel pangkatnya. Ini kan sel pangkatnya, berarti kan ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Kalau kita salin ke bawah, langsung seperti ini. Nah, ini kan hasilnya salah. 2 pangkat 2, masa hasilnya 2. Ini karena rumusnya berubah di sini. F6 G5. G5 mana? Di sini kan berarti 2 pangkat 1. Benar, hasilnya 2. Nah, ini kan rumusnya berubah. Harusnya kan 2 pangkat 2 di sini. Caranya gimana? Rumus yang pertama, ini dikunci dulu atau diabsolutkan. Caranya tekan tombol F4 pada keyboard supaya ketika nanti disalin ke bawah, rumus itu tidak berubah. Nah, ini kan hasilnya seperti ini. Ada tanda dolarnya. Itu tandanya sel ini sudah dikunci agar ketika disalin ke sel lainnya itu rumus ini tidak berubah. Kemudian kita
enter. Tinggal kita salin. Nah, hasilnya kan benar seperti ini. Ini rumus yang kedua. Di pangkat ketiganya di sini sama juga seperti tadi. Tinggal disesuaikan sel pangkatnya lalu dikunci atau diabsolutkan seperti ini. Kemudian cara yang ketiga menggunakan power seperti ini. Sama dengan power. Terus kurung buka sel bilangan, terus titik koma atau koma ya, bisa kalau yang komputer atau laptopnya tidak bisa memakai titik koma, bisa pakai koma seperti ini. Setelah titik koma baru ke sel pangkatnya seperti ini, klik. Nah, G4 kan sama, yang G4 nya atau sel pangkatnya ini kita juga harus kunci seperti ini. Kemudian kita enter, kita salin ke bawah. Nah, hasilnya sama juga. Yang sini yang berikutnya, yang pangkat 3 pangkat 4 nya juga tinggal disesuaikan. Yang penting sel pangkatnya jangan lupa dikunci supaya ketika nanti rumusnya disalin ke sel berikutnya itu tidak berubah seperti itu. Ini untuk cara menghitung perpangkatan. Rumusnya tadi seperti ini. Kalau kurang jelas silahkan diulang videonya dari awal. Kemudian kita pindah ke tabel yang kedua untuk menghitung akar pangkat. Di sini ada akar pangkat 2 atau akar kuadrat, terus ada akar pangkat 3, akar pangkat 4. Rumusnya seperti apa? Kita praktekkan di sini. Kita letakkan kursornya di sini misal. Pertama ya jelas tanda sama dengan. Setelah sama dengan, kita klik sel bilangan yang mau kita hitung akarnya. Ini kan berarti kita klik, kemudian ketikkan tanda pangkat, kemudian kurung buka. Kurung buka karena di sini akar kuadrat atau akar pangkat 2, berarti di sini ketikkan 1 garis miring 2 ya, seperti ini. Kurung tutup. Kemudian kita tekan enter. Akar kuadrat dari bilangan 625 sama dengan 25. Benar atau salah silahkan dicocokkan. Kemudian rumusnya kita salin ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba geser ke yang akar pangkat 3 sama dengan, terus kita klik sel akar bilangannya, kemudian tanda pangkat, kurung buka. Karena di sini akar pangkat 3, berarti kita ketiknya 1 garis miring 3 ya. Kalau tadi yang akar pangkat 2 di sini kan 1 garis miring 2. Karena ini yang akar pangkat 3, ya kita ketikkan 1 garis miring 3 kurung tutup, kemudian enter. Akar pangkat 3 dari bilangan 625 sama dengan ini. Silahkan dicocokkan. Kemudian yang akar pangkat 4-nya sama dengan, terus sel bilangannya diklik, terus ketikkan tanda pangkat, kurung buka. Karena ini akar pangkat 4, berarti 1 garis miring 4, kurung tutup. Enter. Nah, akar pangkat 4 dari bilangan 625 sama dengan 5. Benar atau salah? Silahkan dicocokkan. Kemudian kita salin ke bawah. Hasilnya seperti ini. Misal ada juga yang pakai rumus SQRT sama dengan SQRT terus kurung buka sel bilangannya. Ini sama juga untuk menghitung akar, tapi khusus untuk akar kuadrat ya. Coba kita lihat hasilnya sama enggak 25. Nah, hasilnya sama 25. Ini khusus untuk akar kuadrat atau akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 3 kita nggak bisa pakai SQRT. Jelas ya? Saya harap semuanya jelas. Oke, sekian dari Mujeltek. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih.